Kita ulang dari fase pembelahan mitosis. Mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, misalnya sel otot, sel darah, sel tulang, sel kulit, sel rambut, dan lain sebagainya. Pokoknya selain gamet, selain sperma dan sel telur, itu termasuk sel somatis yang pembelahannya berlangsung secara mitosis. Pembelahan mitosis dari satu sel induk diploid 2N yang memiliki sepasang atau kromosom-kromosom yang berpasangan, yang memiliki kromosom-kromosom yang berpasangan. Nanti satu sel induk tadi akan membelah menjadi dua sel anak yang tetap bersifat diploid, yang kromosomnya tetap berpasangan. Jadi sel anak ini identik dengan sel induknya. Berlangsung satu kali pembelahan saja melalui tahapan profase, metafase, anafase, telofase, dan berfungsi untuk pertumbuhan organisme. Jadi dari zigot membelah menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya menjadi morula. Kemudian nanti sel-sel morula membelah-belah lagi menjadi blastula, dan seterusnya sampai menjadi fetus, bayi tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan seterusnya. Nah, pertambahan sel tadi berlangsung karena pembelahannya secara mitosis. Jadi tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan organisme. Tujuannya menghasilkan sel anak yang bersifat diploid, identik dengan sel induknya. Kalau kita rangkai dari siklus sel tadi, bahwa sel itu diawali dari interfase, kemudian memasuki mitosisnya itu profase, metafase, anafase, telofase, itu disingkat menjadi IPMAT. I-nya interfase, P-nya profase, metafase, anafase, telofase. IPMAT, tidak boleh terbalik-balik. Kita mulai dari tahap profase. Fase yang pertama setelah interfase yaitu profase. Pada profase ini, membran nukleus, membran inti, dan membran anak inti, saya ulang, membran inti dan anak inti nukleolus mulai hancur atau lenyap. Ini di sini digambarkan bahwa membrannya mulai menipis. Jadi tidak sambung jelas. Kemudian nukleolusnya juga digambar semakin samar. Kemudian kromatin yang tadinya berupa benang-benang tipis mulai menebal menjadi kromosom. Jadi kromatin yang menebal itu namanya kromosom. Kemudian kromosom membelah menjadi kromatid. Kalau tadinya digambar seperti benang bundet, kemudian menebal menjadi kromosom, dan gambar yang di sini kromosomnya sudah membelah. Nah, ini namanya sepasang kromatid sekian ini, yang berasal dari sebuah kromosom yang membelah, tetapi belum pisah, itu namanya kromatid. Ini ciri-ciri profase. Kemudian tampak di sini bahwa pasangan sentriol memisah ke kutub berlawanan. Tadinya sentriol tadi berada di sentrosom, maka dia akan bergerak memisahkan diri menuju ke dua kutub sel yang berlawanan. Kemudian terbentuk benang spindle dari mikrotubulus dari setiap sentriol untuk menarik kromatid ke dua kutub sel. Benang spindle menuju ketarik ke tengah,
mengikat kinetokur pada sentromer. Jadi ini pasangan sentralnya memisah ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian dari sentril tadi muncul benang-benang spindle yang kemudian nanti akan mengikatkan diri pada kinetokur di sentromer. Kita lanjut ke fase berikutnya yaitu metafase. Metafase disebut fase aster atau bintang karena kalau dilihat di bawah mikroskop maka posisi kromosom tadi menyerupai bintang. Ciri-cirinya pasangan kromatid yang masih memiliki satu sentromer. Jadi kalau kromosom itu satu sentromer, satu kepala kromosom namanya sentromer dengan dua lengan itu namanya kromosom. Kalau kromosom itu membelah, yang membelah dulu adalah lengannya menjadi namanya kromatid, tetapi kepalanya masih satu, sentromernya masih satu. Pasangan kromatid yang memiliki satu sentromer mulai menempatkan diri di ekuator atau metafase plate. Jadi gambarannya bahwa pasangan-pasangan kromatid, jadi ini adalah sebuah kromosom yang sudah membelah menjadi dua kromatid. Ini lengannya sudah 4, tapi kepalanya masih satu, belum memisah maksudnya. Ini namanya pasangan kromatid. Di sini ini pasangan kromatid atau satu kromosom ini, kemudian ini satu kromosom, ini pasangannya ini. Kemudian yang pendek pasangannya pendek. Berarti gambaran di sini adalah selnya ini bersifat diploid. Kromosomnya berpasangan, panjang dengan panjang, pendek dengan pendek. Kemudian tadi ketika profase sentriol itu memisahkan diri menuju dua kutub sel yang berlawanan. Nah, ini di sini satu, di sini satu. Kemudian dari sentriol tadi ada benang spindle yang kemudian benang spindle tadi akan mengikat kinetokur pada sentromer. Nah, pada metafase ini pasangan kromatid tadi sudah berjajar di bidang ekuatorial atau metafase plate yang letaknya di tengah-tengah sel. Atau gambaran lainnya bisa begini. Nah, ini kutub selnya di samping, kemudian yang panjang ini biru, pasangannya biru, kemudian yang agak coklat ini pasangannya yang agak coklat, lebih pendek. Berarti ini ada dua pasang kromosom yang masing-masing kromosom menjadi pasangan kromatid. Jadi cirinya demikian ya, pokoknya kalau berjajar di bidang ekuatorial itu berarti metafase. Selanjutnya kita bahas anafase. Disebut fase diaster atau fase dua bintang. Kenapa? Karena di bawah mikroskop tampak menyerupai dua bintang. Ini bintang yang satu, ini bintang satunya. Pada fase ini, sentromer kepala kromosom terbelah. Yang tadinya satu menjadi dua. Sehingga kromatid terpisah. Tadi kan di sini masih gandeng. Lengannya masih 4 masing-masing. Nah, sekarang karena sentromernya terbelah, maka masing-masing sentromer itu akan membawa dua lengan. Tiap kromatid ditarik oleh spindle ke arah kutub sel. Lihat di sini, tadinya lengannya 4, kemudian yang
belahan sentromer satu ditarik ke kutub atas, yang satunya ditarik ke kutub bawah. Demikian juga untuk pasangan kromatid yang lain. Sehingga ciri khas dari anafase ini adalah bahwa yang tadinya lengannya 4 di bidang ekuator sudah memisah menjadi lengannya 2 dan mulai menjauhi bidang ekuator. Jadi sudah tertarik ke dua kutub sel. Ini ciri anafase. Selanjutnya, telofase. Pada telofase terbentuk dua set kromosom yang terpisah di masing-masing kutub sel. Nih, gambaran di sini, misalnya ini yang ungu, pasangannya biru, yang merah, pasangannya coklat. Berarti ini kan yang biru sama ungu ini panjang, merah sama coklat relatif pendek. Ini menggambarkan pasangannya. Berarti sel ini sekarang terbelah menjadi dua sel yang kemudian masing-masing nanti mendapatkan kromosom sama, yaitu dua pasang, sepasang panjang dan sepasang pendek. Kromosom mulai tampak tidak nyata menjadi kromatin lagi. Tadi awalannya adalah kromatin, kemudian di profase berubah menjadi kromosom, kemudian berlanjut menjadi membelah menjadi kromatid. Di metafase masih berupa pasangan kromatid, di anafase kromatidnya sudah memisah, namanya kembali menjadi kromosom. Sehingga di telofase pun ini namanya masih kromosom. Tetapi kemudian nanti kromosom menjadi semakin samar, menipis, berubah menjadi kromatin lagi. Dari tin, som, tit, som, kembali ke tin lagi. Terbentuk membran inti dan nukleolus. Jadi membran inti pada telofase mulai terbentuk lagi dan nukleolusnya mulai terbentuk lagi, tapi di gambar ini belum tampak. Diikuti oleh sitokinesis. Jadi ini bagian ekuatornya tadi akan melekuk membrannya, terus lekukannya semakin dalam, akhirnya memisah menjadi dua sel anak. Itu namanya sitokinesis. Terbentuklah dua sel anak yang identik dengan sel induk yang bersifat diploid. Jadi sel induknya tadi memiliki dua pasang kromosom, sepasang panjang, sepasang pendek, maka sel anak ini masing-masing juga memiliki dua pasang kromosom juga. Berarti sel anaknya identik dengan sel induknya. Kemudian kalau gambarannya dirangkai menjadi seperti ini. Ini gambaran mulai dari interfase, karena ini membran nukleusnya jelas, ini masih berupa kromatin, kemudian pasangan sentriol masih berada di satu tempat di dekat nukleus. Ini adalah interfase. Kemudian membran nukleus mulai lenyap. Nih, kemudian sentriol bergerak ke arah dua kutub yang berlawanan. Kemudian nukleolus mulai lenyap, kromatinnya menebal menjadi kromosom dan kromosomnya membelah menjadi kromatid. Ini profase. Kemudian lihat di sini kromosom sentriolnya sudah memisah di dua kutub yang berlawanan, terbentuk benang spindle, tapi posisi kromosomnya masih belum berjajar di bidang ekuator. Sehingga ini belum metafase. Ini masih profase akhir menjelang metafase atau prometafase. Kita lihat di sini ada
dua pasang kromosom, dua panjang, dua pendek.